Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran bagian yang kedua, yaitu tentang angka penting. Angka penting itu adalah angka-angka yang diperlukan dalam suatu bilangan desimal untuk menyatakan ketelitian atau akurasi alat ukur yang digunakan untuk memperoleh bilangan tersebut, mulai dari angka pertama bukan 0 ke kanan dan berakhir pada angka paling kanan. Jadi intinya angka penting itu adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri atas angka pasti dan angka-angka terakhir yang ditaksir atau angka taksiran, atau di buku sering ditulis dengan angka yang diragukan. Oke, kita harus tahu dulu aturan angka penting. Aturan-aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 34,5 mempunyai 3 angka penting. Di sini kan tidak ada angka 0, maka semuanya adalah angka penting. Jadi angka 3, 4, dan angka 5 itu merupakan angka penting. Berikutnya lagi, 2356. Di sini tidak ada angka 0, berarti semuanya adalah angka penting. Jadi di sini memiliki 4 angka penting, yaitu angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 6. Aturan yang kedua, angka 0 yang terdapat di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, ini adalah angka 0 yang berimpit di antara angka 6 dan 9. Berarti di sini angka 0 ini adalah angka penting. 3,609 itu mempunyai 4 angka penting. Sama juga dengan 408. Angka 0-nya berimpit di antara 4 dan 8, berarti angka 0-nya merupakan angka penting. 408 mempunyai 3 angka penting. Aturan yang ketiga, untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, 0 yang terdapat di sebelah kiri angka bukan 0, baik di sebelah kanan maupun kiri koma desimal, bukan angka penting. Contoh, 0,567 itu mempunyai 3 angka penting. Dan 0,0000000078. Nah, angka 0 di sebelah kiri dan kanan koma desimal itu bukan angka penting. Jadi angka pentingnya hanya angka 7 dan 8. Jadi memiliki 2 angka penting. Aturan yang keempat, 0 yang terdapat di urutan akhir angka-angka yang ditulis di kanan koma desimal merupakan angka penting. Contoh, 34,540. Angka 0 yang terakhir ini adalah angka penting, yaitu jadi jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini mempunyai 5 angka penting. Contoh berikutnya, 0,003560. Di sini mempunyai 4 angka penting, yaitu angka 3, angka 5, angka 6, dan angka 0. Aturan berikutnya, jika bilangan tidak mempunyai koma desimal, 0 yang terdapat di sebelah kanan angka bukan 0 bukan angka penting. Contoh, 23.500. 23.540. Nah, 0 yang terakhir ini adalah angka bukan angka penting. Jadi angka pentingnya hanya angka 2, angka 3, angka 5, dan angka 4. Jadi di sini mempunyai 4 angka penting. Contoh berikutnya, 200 juta itu hanya mempunyai 1 angka penting, yaitu angka 2 saja. Karena angka 0 di sini tidak ada koma desimal, jadi angka 0-nya ini bukan angka penting. Aturan berikutnya, pada notasi ilmiah A kali 10 pangkat N, A adalah angka penting. Contoh, 4,8 kali 10 pangkat 4. A-nya adalah 4,8. 4,8 berarti 2 angka penting. Contoh berikutnya, 5,01 kali 10 pangkat 18.
5,01 itu adalah 3 angka penting. Ini A-nya. Jadi di sini mempunyai 3 angka penting. Berikutnya, dalam penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan angka-angka penting, hasilnya hanya boleh mempunyai 1 angka taksiran, yaitu atau angka yang paling kanan. Contoh, 105,316 ditambah 23,52 ditambah 7,8 itu kalau dijumlahkan matematika biasa itu hasilnya 136,636. Tapi ingat ya, di ujung ini adalah angka taksiran. 6 adalah angka taksiran, 2 angka taksiran, dan 8 ini adalah angka taksiran. Jadi karena angka taksiran berarti hasil yang paling akhir di sini hanya boleh mengandung 1 angka taksiran yang diragukan. Berarti tarik garis lurus. Ini 6 diragukannya, jadi yang diragukan ini kan di angka 6, 3, dan 6. Syaratnya tadi hanya boleh mengandung 1 angka yang diragukan, nggak boleh 3-tiganya menjadi angka taksiran. Jadi hasilnya adalah 136,6. 6 terakhir ini adalah angka taksirannya. Ingat ya, sebenarnya ini ada 1, 2, 3 angka taksiran. Tapi syarat penjumlahan dan pengurangan itu hanya boleh mempunyai 1 angka taksiran, nggak boleh 3-tiganya. Berarti ambil angka 6-nya saja. Berikutnya, dalam perkalian atau pembagian atau pemangkatan atau penarikan akar yang melibatkan angka-angka penting, hasilnya harus mempunyai angka penting sebanyak bilangan dengan angka penting yang paling sedikit dari bilangan yang dimasukkan dalam operasi tersebut. Contoh, 32,45 itu mempunyai 4 angka penting dikali 8,20 ini mempunyai 3 angka penting. Kalau dikalikan matematika biasa, 32,45 dikali 8,20 itu hasilnya 266,090. Syaratnya tadi, dari bilangan-bilangan yang dikalikan ini hanya boleh mengandung angka penting yang paling sedikit. 4 sama 3 lebih kecil 3, berarti hasil akhirnya harus mengandung 3 angka penting. Berarti ambil dari depan. Angkanya berarti 266. Jadi 1, 2, 3. Di sini harus mengandung 3 angka penting. Kalau dikalikan matematika biasa kan dia 6 angka penting. Jawabannya bukan 6 angka penting, tapi menurut aturan angka penting dia hanya boleh mengandung 3 angka penting. Alasannya dicari dari jumlah angka penting yang paling kecil di antara operasi matematikanya. Sekarang aturan pembulatan angka penting. Yang pertama, angka-angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh, 2,566 dibulatkan menjadi 2,57. Berikutnya, angka-angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Contoh, 2,563 itu dibulatkan menjadi 2,56. Aturan yang ketiga, 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dan 5 dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Contoh, 2,56. Nah, 5 terakhir ini angka sebelumnya genap. Jika angkanya genap, maka dibulatkan ke bawah, pembulatannya jadi 2,56. Sedangkan 2,575 sebelum angka 5 terakhir ini ada angka 7. 7 adalah angka ganjil, berarti dibulatkan ke atas, jadi 2,58. Berikutnya, bilangan penting dan bilangan eksak. Apa sih bedanya? Bilangan penting adalah bilangan yang diperoleh dari suatu pengukuran serta mengandung angka-angka penting dan 1 angka taksiran. Sedangkan bilangan eksak adalah bilangan yang tidak mempunyai kepastian. Bilangan eksak mempunyai sejumlah angka penting. Cara mengidentifikasi bilangan eksak. Contoh, bilangan eksak adalah hasil perhitungan benda-benda yang tidak dapat dibagi. Contohnya 8 butir telur dan 10 buah mobil. Maka 8 dan 10 adalah bilangan eksak. Sama juga seperti misalnya jumlah siswa kelas 10
MIPA itu satu kelasnya 30 orang, maka 30 adalah bilangan eksaknya. Kan nggak mungkin kalau di kelas misalnya jumlah siswanya 29,5. Yang berikutnya, bilangan eksak terdapat pada definisi yang pasti atau eksak. Contoh, 1 meter itu sama dengan 100 cm. 1 liter sama dengan 1000 ml. Maka angka 1, 100, 1000 adalah bilangan eksak. Berikutnya, bilangan eksak adalah hasil persamaan dan hubungan yang pasti. Contoh, energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat. Maka 1 dan 2 merupakan bilangan eksak. Oke, dalam pengukuran pasti akan ada ketidakpastian. Nah, ketidakpastian pengukuran di sini, semua pengukuran hampir bisa dipastikan selalu diliputi dengan kesalahan yang kontribusi terhadap ketidakpastian hasil pengukuran tersebut. Terdapat 2 jenis kesalahan pengukuran, yaitu kesalahan acak dan kesalahan sistematis. Kesalahan acak adalah kesalahan dalam pengukuran yang memungkinkan nilai-nilai dari besaran-besaran yang diukur menjadi tidak konsisten ketika pengukuran tersebut diulang. Sumber-sumber kesalahan acak yaitu getaran gedung, fluktuasi listrik, gerak molekul-molekul udara atau gerak Brown, dan gerakan komponen alat ukur. Contoh, fluktuasi tegangan listrik mempengaruhi pengukuran arus listrik dan tegangan listrik, dan gerak Brown molekul-molekul udara mempengaruhi pembacaan jarum galvanometer. Kesalahan sistematis adalah kesalahan pengukuran yang disebabkan oleh ketidaktepatan sistem pengukuran tersebut. Cara mengurangi atau menghilangkan kesalahan sistematis. Lakukan kalibrasi alat atau pemberian skala yang tepat. Atur titik nol skala alat ukur dengan benar. Periksa keadaan alat dan lingkungan sebelum melakukan pengukuran dan baca alat secara tegak lurus. Oke, sekarang latihan soal. Ada yang bisa membantu menjawab soalnya? Berikut bilangan yang hanya terdiri dari 2 angka penting. Ini soal pilihan ganda. Sekarang kita telah option A. Option A ini berapa angka penting? Angka pentingnya adalah 2 ya, yaitu angka 2 dan 1. Jadi option A ini mempunyai 2 angka penting. Sedangkan option B itu berapa angka penting? Ini ada koma desimal, ini ada angka 0 dan angka 0, tapi dia berimpit di antara angka penting. Berarti dia adalah angka penting. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 120,01 itu mempunyai 5 angka penting. Yang C, 13,00. Berarti di sini mempunyai 1, 2, 3, 4. Berarti mempunyai 4 angka penting. Sedangkan 0,3 itu hanya mempunyai 1 angka penting. 10 adalah bilangan eksak tadi. Berarti di sini jawabannya adalah berikut bilangan yang hanya terdiri dari 2 angka penting adalah yang A, yaitu 0,0021. Jadi angka pentingnya adalah 2, yaitu angka 2 dan angka 1. Oke, sekarang latihan soal. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Jika ada pertanyaan 2,34 cm ditambah 0,34 cm dijumlahkan, itu hasilnya berapa? Berikutnya, 13,46 mm dikurang 2,2347 mm, hasilnya berapa? Soal berikutnya, 8,141 dikali 0,22. Ada yang bisa jawab? Soal yang berikutnya, 1,432 dibagi 2,68. Hasilnya
Oke, jika kalian sudah mengerjakan, kita akan cocokkan jawabannya. Oke, yang soal yang pertama, 2,34 cm ditambah 0,045. Saran saya menjumlahkan itu seperti kalian waktu di SD. Jadi harus urut. Ini koma, misal koma kayak gini. Satuan semua kayak gitu. Ratusan semua, puluhan semua, satuan semua. Jadi harus urut kayak gini. Ingat ya, aturan angka penting di awal yang telah saya jelaskan tadi. Hasil operasi penjumlahan dan pengurangan angka-angka penting hanya boleh terdapat satu angka taksiran. Di sini angka terakhir adalah angka 4, berarti angka 4 adalah angka taksiran. Saya garis bawahi ya. Dan angka terakhir di 0,345 adalah angka 5. Jadi angka 5 adalah angka taksiran. Jika dijumlahkan, 8 dengan 5 ini adalah angka taksiran. Tarik lurus yang kita garis bawahi tadi. 5 kan digaris bawahin, 4 tadi digaris bawahi lurus, dapetin lurus tempat hasil ke bawah ini. Berarti kalau dijumlahkan matematika biasa kan 2,685. Tetapi di sini mempunyai dua angka taksiran. Syaratnya tadi hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Angka 8 dan angka 5 adalah dua angka terakhir dari angka taksiran yang ditarik lurus. Berarti hasil 2,34 ditambah 0,345 itu adalah 2,69. Karena 8 sama 5 angka sebelumnya adalah angka 6, berarti dibulatkannya ke atas. 8 sama 5 85 itu dibulatkan di sini jadi 9. Angka taksiran tadi 8 dan 5 itu hanya boleh mengandung satu angka taksiran, berarti dibulatkan jadinya 9. Terus soal yang berikutnya tadi tentang pengurangan. Ingat ya, harus ditarik lurus angkanya, nggak boleh miring-miring dalam menulis soal. Seperti SD kita diajarkan oleh Bapak Ibu guru kita, ini harus lurus. Puluhan sama puluhan, satuan sama satuan, dan seterusnya. Oke, di sini 13,46. 6 itu adalah angka terakhir, berarti 6 itu adalah angka taksiran. 2,2347, 7 adalah angka terakhir, berarti 7 adalah angka taksiran. Jika dikurangkan jadinya 11,2253. Berarti angka 2 di sini kan tadi ada yang kayak diragukan. Saya tarik, berarti 3 ini adalah angka yang diragukan. 6 saya tarik ke bawah, jadinya selurusan dengan hasilnya 2. Berarti angka yang diragukan yaitu angka 2, angka 5, dan angka 3. Di sini ada 3 angka terakhir yang ditaksir. Syaratnya tadi hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Berarti jawabannya 11,23. Soal berikutnya tentang perkalian. Syarat perkalian dan pembagian ya. Ingat, hasil perkalian dan pembagian angka-angka penting itu sama banyaknya dengan angka penting yang paling sedikit dari operasi matematikanya. Contoh, 8,14 itu kan mempunyai 4 angka penting, sedangkan 0,22 itu mempunyai 2 angka penting. 4 sama 2 lebih kecil mana? Lebih kecil 2 kan? Berarti hasil akhirnya hanya boleh mengandung 2 angka penting. Kalau dikalikan matematika manual, ini kan 8,14 dikali 0,22, itu hasilnya 1,79102. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka penting. Syaratnya tadi mengandung angka penting yang paling sedikit. Jadi ambil 2 angka penting. Jadi 1,79102 itu diambil jadi 1,8. Oke. Soal pembagian tadi 1,32 dibagi 2,68. Ingat aturan yang sebelumnya tadi. Perkalian dan pembagian itu hasil akhirnya itu hanya boleh mengandung angka penting yang paling sedikit dari operasi matematikanya. 1,32 itu mempunyai 4 angka penting, yaitu angka 1, 2, 3, 4. Sedangkan 2,68 itu mempunyai 3
3 angka penting. Kalau dibagi secara matematika kan hasilnya 2,53432. Berarti ini kan ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5. Syaratnya tadi hanya boleh mengandung angka penting yang paling sedikit dari operasi matematikanya. 4 sama 3 lebih kecil siapa? Lebih kecil 3 kan? Berarti hasil akhirnya harus mengandung 3 angka penting. Jadi ambil angka 1, 2, 3. Berarti hasil dari 1,432 dibagi 2,68 itu adalah 0,534. Sampai sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Jika kalian masih belum paham, ingin bertanya lagi, tulis saja di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.